apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 jam menghilang bocah umur 13 tahun yang tenggelam di Sungai Borang ditemukan tewas. Keluarga menangis histeris. Tak tahu penyebabnya, seorang petani tewas ditusuk saat mampir minum kopi di sebuah warung remang-remang di Kabupaten Banyuasin. Dewan Pers gelar workshop peliputan pemilu kepala daerah agar jurnalis dan media massa dapat tetap netral. Kita ke informasi pertama. 5 jam menghilang seorang bocah yang terbawa arus dan tenggelam saat berenang di Sungai Borang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan sejauh 30 meter dari titik awal menghilang dalam kondisi meninggal dunia. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah bocah Muhammad Aldo Afrilio berusia 13 tahun ditemukan oleh tim SAR gabungan Basarnas dan PMI Kota Palembang. Pelajar kelas 1 SMP ini dilaporkan hilang terbawa arus Sungai Borang, Kecamatan Sako, Kota Palembang hingga tenggelam saat berenang bersama teman-temannya pada Rabu pagi. Menurut teman korban, saat kejadian, korban berenang ke tengah sungai sendirian. Tiba-tiba, korban meminta pertolongan saat terbawa arus. Teman korban ingin memberikan pertolongan, namun derasnya arus membuat korban akhirnya tenggelam. Setelah 5 jam dilakukan pencarian, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan sejauh 30 meter dari titik awal tenggelam dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobil ambulan menuju rumah duka untuk disemayamkan. Terdiri dari TNI Polri, PMI Damkar, serta masyarakat berhasil menemukan korban atas nama M. Aldo setelah dilakukan penyelaman di sekitar area kejadian. Untuk korban ditemukan dengan jarak kurang lebih 30 meter dari LKK. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jenazah bocah Aldo langsung dimakamkan ke TPU Sematang Borang, Kota Palembang. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Mengalami luka tusuk di bagian dada, seorang petani tewas bersimbah darah di sebuah warung kopi remang-remang di Kabupaten Banyuasin. Polisi masih memburu terduga pelaku yang menusuk korban dan melarikan diri. Suryadi berumur 30 tahun, warga desa Puntian, Kabupaten Banyuasin, tewas dengan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tak tertolong akibat kehilangan banyak darah. Jenazah korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara untuk divisum. Korban tewas di sebuah warung kopi remang-remang di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago pada Rabu dini hari. Menurut keterangan warga di lokasi kejadian, korban bersama 4 orang rekannya tiba di lokasi kejadian dengan menumpang mobil pickup. Di lokasi tersebut, korban terlibat keributan dengan pelaku berinisial R hingga akhirnya korban ditusuk di bagian dada. Berdasarkan keterangan tersebut, tim Reskrim Polsek Tanjung Lago masih memburu terduga pelaku yang melarikan diri. Sudah dibawa ke rumah sakit, Bayangkara untuk dilakukan visum. Kemudian setelah dilakukan visum akan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Identitas pelaku mana? Untuk identitas pelaku, untuk hasil dari pemeriksaan saksi, diduga pelaku berinisial R. Untuk motifnya sendiri? Motifnya masih dalam proses penyelidikan di unit reskrim, dan untuk unit reskrim juga sedang melakukan pengejaran untuk pelaku. Untuk kronologi kejadian seperti apa, Komandan? Itu masih dalam proses untuk Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti, diantaranya pakaian korban. Usai divisum, jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Belum diketahui motif dari pembunuhan ini. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang.
Polisi terus memburu pelaku pembunuhan dan penikaman terhadap pasangan suami istri pemilik warung minuman di Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang itu diduga tidak terima saat ditagih minuman kopi yang dipesan. Jajaran Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir masih memburu pelaku pembunuhan dan penikam terhadap pasangan suami istri pemilik warung kopi di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam peristiwa tersebut, korban Fitra Ramadan tewas dengan luka tusukan dan sayatan di dada, sedangkan istrinya Monica menderita luka robek di bagian perutnya. Peristiwa itu bermula saat korban hendak menagih uang minuman kopi kepada 2 orang pengunjung yang hendak kabur pada hari Minggu pagi lalu. Kedua pelaku yang tidak terima kemudian menganiaya dan menikam korban hingga tersungkur. Istri korban yang berusaha menolong suaminya juga ikut menjadi sasaran para pelaku. Benar ada kejadian dugaan pembunuhan di salah satu warung di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, di mana diduga pelaku memesan minuman dan makanan, kemudian dia tidak membayar, kemudian kabur, berusaha dihalangi oleh korban, kemudian terjadilah penikaman atau penusukan kepada korban. Bang, korbannya ada berapa orang? Informasikan 2 orang, 1 meninggal, 1 luka. Itu atas nama siapa dan seperti apa? Ya, baik. Jadi korban ada 2 orang, 1 orang laki-laki meninggal dunia, kemudian 1 orang perempuan ada luka, diduga akibat dari benda tajam. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian, termasuk istri korban. Kedua pelaku diimbau segera menyerahkan diri sebelum dilakukan penindakan oleh aparat kepolisian. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berusaha lari dari kejaran polisi saat digerebek, seorang laki-laki yang diduga anggota jaringan narkoba di Sumatera Selatan tewas. Hasil otopsi menyebutkan ia tewas akibat kelelahan saat kabur ke perkebunan yang curam, juga karena positif menggunakan narkoba. Tewas saat kabur dari kejaran polisi, jenazah Chandra Widodo berusia 38 tahun warga Lahat ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi sesuai permintaan keluarga. Menurut polisi, peristiwa itu bermula saat petugas melakukan penggerebekan terhadap jaringan narkoba di Desa Selawi, Kabupaten Lahat pada hari Selasa lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan 4 orang termasuk Chandra Widodo yang saat itu langsung kabur. Chandra yang lari ke kawasan perkebunan curam kemudian diamankan setelah kelelahan berlari. Polisi sempat membawa Chandra ke rumah sakit setempat sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Selain Chandra, seorang rekannya juga ditangkap, sementara 2 orang lainnya kabur dari tempat penggerebekan. Polisi mengamankan 7 paket kecil sabu-sabu. Kami lihat letih, kemudian kami personil narkoba Polres Lahat melakukan membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Umum Lahat. Jadi setelah di Rumah Sakit Umum Lahat, setelah diperiksa, kemudian dinyatakan meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menyatakan Chandra tewas karena sakit yang dipicu dari kelelahan saat kabur sehingga kekurangan oksigen. Dari hasil urin, dokter juga menyatakan Chandra dinyatakan positif narkoba dengan kandungan amfetamin dan metamfetamin. Ini dia paruhnya itu kanan dan kiri berbenjol-benjol. Kita raba, dia itu keras seperti ada massa di situ. Nah, kemudian sampai kita juga periksa dia punya dia punya ginjal juga seperti massa. Nah, ini kemungkinan besar saya bilang ini matinya karena sakit. Polisi kini mengejar 2 orang rekan Chandra yang kabur. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.